Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jabbarul qahhar, al-azizul ghafar, khaliqul jannati wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatal iman, jamaah salat zuhur rahimahullah. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang terlimpah kepada kita. Salam dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada qudwah kita, uswatun hasanah untuk kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penutup para nabi dan kitab yang diturunkan kepada dia adalah kitab paripurna yang fungsinya adalah musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan melengkapi seluruh kitab samawi yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Oleh itu ikhwatullah, berbahagialah kita jadikan Al-Quran sebagai hidayah untuk kita, sebagai furqan untuk kita. Oleh itu ikhwatullah, bagi orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran, dia akan tersinari dengan nur, dengan cahaya Allah. Ya, makanya Allah jadikan Al-Quran hudan lil muttaqin, sebagai hidayah bagi orang yang mengaku diri orang bertakwa. Dan kita tahu bahwa Al-Quran, kata Allah SWT dalam surat Yunus ayat 58-57, Allah mengatakan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhan. Jadi nama lain Al-Quran mau'izah, kurikulum kehidupan. Ya, Allah menyebut, Allah memanggil seluruh manusia. Ya, Allah menyatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, telah datang kepada kalian ya mau'izah, pelajaran, kurikulum. Jadi orang-orang yang mengaku manusia, nah, akan dipanggil, terpanggil itu. Dan khususnya orang beriman spesial. Ya, makanya Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan tidaklah diturunkan itu kecuali sebagai syifa, penawar, ya, penawar obat, ya, obat penawar bagi dan rahmat bagi orang-orang yang mengaku dirinya orang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasara, dan tidak menambah satu pun ya kepada orang zalim kecuali kerugian setiap saat. Makanya Allah memisahkan dua golongan manusia, orang mukmin, orang yang zalim. Orang mukmin dia mengikuti wahyu Allah. Ya. Makanya dalam surah Yunus tadi telah datang kepada kalian Alkitab, ya, telah datang kepada kurikulum, mau'izah, wa shifaa'un lima fis sudur, dan telah datang kepada kalian syifa. Nama dari Al-Quran syifa, obat. Ya, obat. Obat apa? Obat yang
penyakit-penyakit yang lima fi sudur, yang berada dalam dada kalian. Apa penyakit manusia dalam dada itu? Ya, yang berada di dada manusia itu syirik, munafik, zalim, fasik, semuanya diobati dengan Quran. Makanya orang-orang yang istiqamah memegang Al-Quran, ya, kitab Allah itu, maka akan penyakit-penyakit yang berada itu terobati insyaallah. Wa huda, petunjuk. Namanya petunjuk ikhwanullah dalam segala hal. Makanya kalau masalah-masalah apapun masalah hidup kita di dunia ini, ya, masalah pribadi kita, masalah keluarga kita, masalah masyarakat kita, masalah negara kita, seluruhnya konflik yang Allah terangkan Al-Quran. Ya, termasuk dalam hal-hal, ya, masalah sekarang ini yang hangat, baca petunjuknya, selesai. Makanya orang yang beriman, buku petunjuknya dijalankan. Ya, dia selalu berada, selalu berjalan di atas rel. Hadza siratal mustaqim fattabi'u kata Allah. Inilah jalan yang lurus. Fattabi'u, ikuti. Makanya orang yang ikuti Al-Quran insyaallah berada di jalan yang lurus. Ya, alhamdulillah. Baik. Pada siang ini kita akan melanjutkan kajian hadis Arba'in. Hadis yang ketiga insyaallah, yaitu yang berbunyi An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Abdurrahman Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua. Ia berkata, qala sami'tu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW telah bersabda, dia bersabda. Apa sabda Rasulullah? Mari kita dengarkan. Jadi para ulama mengajarkan kepada kita, ketika dibacakan hadis, ingat Rasulullah bersama kita. Ya, ketika kita baca Al-Quran, ingat Allah bersama kita. Makanya orang-orang yang baca Al-Quran pakai adab. Orang baca hadis Rasulullah pakai adab. Begitulah Jibril mengajarkan. Ia datang kepada, ya, sebelum hadis sebelumnya kita disampaikan, yang dulu, yang kedua, bagaimana Jibril datang berhormat kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah, waktu itu para ulama menjelaskan kepada kita, ketika dibacakan hadis Rasulullah SAW, seolah Rasul di hadapan kalian. Apa sabda Rasulullah? Dia, Buniyal Islamu ala khamsi. Ya, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Ya, khamsin itu 5. Ya, bunia itu banyak, ya, dibangun, ya, bangunan, ya, bangun. Apa yang pertama? Syahadati an la ilaha illallah, yaitu bersyahadat, ya, persaksian bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan, ya, bersaksi juga bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Wa iqamis salah, yang kedua, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa hajjul bait, haji ke Baitullah. Yang kelima, wa shaumi Ramadan, ya, shaumi Ramadan. Yang kelima apa tadi? Berpuasa di bulan Ramadan, shaum Ramadan. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dari Bukhari dan Muslim. Mari kita lihat insyaallah penjelasan para ulama. Menurut Ibnu Daqiqil Aid, ya, pada beberapa riwayat disebutkan haji lebih dahulu daripada puasa. Nah, ini menunjukkan ada keraguan dari para perawi, ya. Tapi wallahu a'lam, ya, maka itu ketika Ibnu Umar mendengar seseorang menyebut haji daripada puasa, ya, ia melarangnya. Lalu ia mendahulukan menyebut puasa daripada haji.
Ia berkata, begitulah yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Nah itu. Nah, lagi dari penjelasan Imam Nawawi, ya, dari syarah, ya, yang dikatakan oleh Imam Nawawi, hadis ini ia berkata, demikianlah dalam riwayat ini bahwa haji disuruhkan lebih dahulu daripada puasa. Hal ini sekadar urutan dalam menyebutkan, ya, sekedar urutan menyebutkan, bukan dalam hal hukumnya. Karena puasa Ramadan diwajibkan sebelum kewajiban haji. Nah gitu. Nah, dalam riwayat disebutkan bahwa puasa lebih dahulu daripada haji. Nah itu. Nah, masalah. Ya. Nah, ikhwanullah. Hadis ini mempunyai kedudukan yang sangat agung sekali dalam agama kita. Karena menerangkan asas dan kaidah-kaidah yang jelas. Ya. Kaidah Islam yang Islam dibangun di atasnya, yang dengannya seorang hamba menjadi muslim yang sejati. Ya. Dan tanpa asas ini seorang hamba keluar dari agama Islam. Makanya satu saja diingkari kewajibannya, maka batal murtad dia dari Islam. Nah itu. Makanya Imam juga menyebutkan menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya hadis ini merupakan pokok yang besar dalam mengenal agama Islam, ya. Dan dengan hadis ini tegaknya agama Islam. Jadi hadis ini, ya, kita dinamakan oleh para ulama namanya ruknul Islam, rukun Islam. Nah itu. Nah, bihamdillah. Disebutkan, ya, Ibnu Rajab pernah berkata, ya, di sini, ya, jihad tidak disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Padahal jihad merupakan semulia-mulia amal perbuatan, kata beliau. Dan setelah disebutkan bahwa Ibnu Umar ditanya bagaimana dengan jihad, kok nggak disebutkan di situ? Kalau jihad ini puncak Islam itu sebetulnya. Ibnu Umar menjawab, jihad itu bagus. Namun demikianlah yang aku terima dari Rasulullah. Selesai jawabannya. Jadi kalau Rasulullah mengatakan selesai, begitu. Nah ini cara sikap, ya, para sahabat. Ya, kalau beragama, kalau Rasul mengatakan seperti ini, selesai sami'na wa ata'na. Nah ini disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah bersabda, pokok segala sesuatu al-Islam. Di pokok dari segala sesuatu itu Islam. Tiangnya salat dan puncaknya jihad. Ya. Nah, kenapa jihad berada di tempat tertinggi dalam Islam? Namun jihad bukan salah satu tiang dan rukunnya di mana bangun Islam itu dibangun di atasnya. Kenapa? Karena dua sebab. Kenapa? Karena jihad ini fardu kifayah. Ya, menurut jumhur ulama, bukan fardu ain. Ya. Ini berbeda dari kelima rukun di atas. Kalau rukun yang 5 di atas itu setiap hari pribadi fardu ain setiap manusia yang mengakui Islam itu. Yang kedua, jihad jihad itu tidak berlangsung berlangsung di akhir zaman. Kenapa? Karena jika Isa telah turun, ya, makanya ada batasannya. Karena nanti ketika Isa AS turun, dan ketika itu tidak ada agama selain Islam, maka dengan sendirinya perang berhenti, ya, dan tidak lagi membutuhkan jihad. Nah, gitu. Nah ini berbeda dari rukun iman Islam yang 5 yang tadi. Nah, gitu. Makanya ikhwanullah, beginilah para ulama menjelaskan kepada kita. Nah, mari kita lihat ikhwanullah. Ya, maksud hadis di atas bahwasanya Islam dibangun di atas 5 hal, dan 5 hal tersebut seperti tiang-tiang bangunannya. Ya, nah, berarti apa? Islam ini diserupakan sebuah bangunan. Makanya kalau ada bangunan, kita masuk ke dalam itu, ada Islam. Makanya orang yang masuk ke dalam bangunan itu namanya Muslim. Apa makna Muslim? Muslim itu taslim,
tunduk, pasrah atau taslim gitu ya. Nah itu. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengilustrasikan Islam dengan sebuah bangunan yang tertata rapi. Ya, pondasi itu, ya kita lihat pondasinya. Yang pertama 2 kalimat syahadat, itu pondasi. Ya, bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ingin tanya saya sebentar, apa makna la ilaha illallah? Apa maknanya? Harus tahu akhi, harus tahu kita. Ya. Nah, para ulama ada yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Keliru. Makanya para ulama menjelaskan kepada kita la ma'budu bihaqqin illallah. Nah, ini penjelasan. Makanya inilah kita guna ngaji. Apa makna sebenarnya? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak dibayar dengan benar illallah, kecuali Allah. Itu makna Allah. Makanya semua sembahan yang sembah manusia berupa malaikat, jin, manusia, matahari, bulan, bintang, pohon, batu dan lainnya, itu semuanya sembahan yang batil, bukan hak. Nah, gitu. Makanya hak itu tidak boleh bercampur dengan yang batil. Kata Allah SWT, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan ikut campur adukan antara yang hak dan yang batil. Banyak saat ini kaum muslimin mencampur adukan yang hak dan yang batil. Buktinya ketika dia minta sama Allah, dia memasrahkan diri kepada dukun, masalah. Paranormal, mengarahkan isi hati curhat. Iya, kan itu masalah. Nah, berarti apa ini mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Ya. Makanya kita harus tinggalkan itu. Yang hak. Sebab kata Allah SWT dalam surah yang lain, tidak ada setelah yang hak kecuali bola, kecuali kesesatan. Ya, gitu. Makanya, maka semua sembahan itu batil, tidak bisa memberikan manfaat, tidak dapat menolak bahaya. Maka Allah mengatakan kepada kita, wala tad'u min dunillah. Jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat. Ma la yanfa'uka wala yadur. Apa yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula memberikan bencana kepadamu, illa kecuali Allah. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Lihat, kata Allah SWT, sebab jika engkau lakukan demikian itu, cari sesama dengan Allah, apa kata Allah SWT? Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Orang zalim ini, ya ini termasuk perkara yang sangat besar. Dosa besar yang paling besar. Makanya Luqman Al-Hakim, Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau sekutukan Allah dengan sesuatu. Kenapa? Karena ini termasuk syirik. Karena syirik itu dosa yang besar. Ya, gitu. Nah, dan ayat Allah mengatakan itu, dzalika bi anna Allah. Demikianlah kebesaran Allah karena Allah. Karena Allah huwal haq. Nah, ya. Karena Allah itu al-haq. Ya, Allah yang hak, yang benar, ya, yang hak. Ya. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Nah, ini jelas lagi. Ini maknanya. Makanya ketika kita mengetahui sudah mengetahui makna dari Allah tadi, ini Allah terangkan. Ya. Jadi sesungguhnya demikianlah karena Allah dialah yang hak. Jadi Allah sebut apa al-haq. Ya, kan sebut nama lain dari Asmaul Husna, al-haq. Ya. Dan apa saja yang berseru selain dia huwal batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul karim, dan sungguh Allah dialah yang mati dan besar. Jadi ada beberapa penafsir yang salah tentang makna Allah. Masih berkembang di masyarakat saya ini. Ketika ditanya apa makna Allah, tidak ada Tuhan selain Allah.
Nah, makanya perlu kita jelaskan. Nah, ya. Nah, lalu berikutnya apa rukun la ilaha illallah itu? Rukunnya ada dua. Apa? Yang pertama an-nafyu. Apa makna an-nafyu? Mengingkari. Ya. Mengingkari. Ya. An-nafyu itu mengingkari. Ya, mengingkari menafikan semua yang disembah selain Allah. Nah, itu rukun yang pertama. Yang kedua, al-itsbat. Kita tetapkan, ya, menetapkan. Nah, ini makanya para ulama menjelaskan rukun Allah itu ada dua. Pertama an-nafyu, yang kedua al-itsbat. An-nafyu meniadakan, mengingkari. Ya, kita ingkari, wajib kita ingkari seluruh sesembahan selain Allah itu. Ya. Nah, yang kedua, itsbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Nah, tidak ada sekutu baginya. Makanya Allah ingatkan apa dalam surat Al-Baqarah ayat 256? "Faman yakfur bil-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa lam fisama laha." Barang siapa ingkar kepada taghut, taghut itu maksudnya sesembahan selain Allah, ya, yang dipuja, yang dicintai, yang ditakuti, yang diikuti selain Allah, nah, dan beriman kepada Allah saja, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kokoh, kokoh, lau fisamalah, yang tidak akan pernah putus. Berarti ini jelas bagi kita. Ya, wallahu sami'un 'alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ikhwan Allah. Nah, lalu ini makna dari ketika kita bersyahadat kepada Allah. Lalu apa makna syahadat kepada Muhammad Rasulullah? Apa makna? Yang pertama, ya. Yang pertama yang kata Allah, ta'atuhu fima amar. Jadi kalau kita ketika mengucapkan syahadat kepada Rasulullah, ya, ta'atuhu fima amar. Mentaati apa-apa yang beliau perintahkan kepada kita. Kita berusaha mentaati. Sebagaimana ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat mentaati walaupun bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Begitulah cara kita beragama. Ya. Makanya faedah dari orang yang mentaati Allah dan Rasul, wa may yuti'illahu wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha. Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Jelas. Kunci surga itu kata Allah ketaatan. Ya, bukan dengan maksiat. Yang kedua, apa makna kepada syahadat kepada Rasul? Yang kedua adalah tasdiqu fima akhbar. Itu membenarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Ya. Jangan pernah sedikit pun ini benar nggak? Dia jangan. Kita wajib membenarkan. Ya, gitu kita benarkan. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bir rasuli. Wahai beriman, bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Muhammad SAW. Pasti seperti apa yang Abu Bakar Siddiq, dia benarkan apa yang Rasul ucapkan. Yang Rasul sampaikan dia benarkan. Ya, ada seorang sahabat dulu ketika dia baca Al-Quran, dia baca Al-Quran, perintahnya masalah infak, dia segera berinfak. Dibenarkan, dia membenarkan. Ya, nah seperti itu. Yang ketiga yang Allah, apa makna syahadat Rasul? Yang ketiga adalah ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar. Menjauhkan diri dari apa yang beliau larang. Ya, ini. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr, "Wa ma atakumur rasul, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terima. Apa yang Rasul larang darimu, maka tinggalkan. Ya, apa yang dilarangnya untuk kita tinggalkan. Ini maknanya. Dan yang terakhir kata Allah, ya, yang terakhir
makna dari syahadat kepada Rasul? Alla ya'budallah illa bima syar'a. Tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang telah disyariatkan. Ya, makanya kalau syariat umat terdahulu nggak berhak kita pakai lagi kalau Rasul nggak perintahkan. Contoh syariat kalau taubatnya umat Nabi Musa bagaimana cara? Bunuh. Ya, soalnya kalau Allah takdirkan syariat Nabi Musa dilantik oleh Nabi Muhammad SAW, antum bersalah, udah siap-siap bunuh diri. Allah Akbar. Apa yang terjadi? Memang begitulah syariat Nabi Musa. Tapi syariat Nabi Musa, iya Allah hapus. Dan hadis Nabi Muhammad SAW, syariat sudah berbeda. Nah begitu. Makanya akhirnya kita wajib beribadah kepada Allah SWT menurut apa yang disampaikan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita wajib ittiba kepada beliau, ya, tidak boleh mengikuti hawa nafsu dan mengada-ada dalam urusan agama ini. Karena kalau udah perkara agama, udah kita harus wajib berlepas diri. Ya apa? Wajib apa namanya? Sami'na wa ata'na. Tapi kalau urusan dunia ya kita yang tahu. Rasulullah nggak tahu urusan kita seperti ini. Punya mobil kita nggak usah nggak tahu Rasulullah. Tapi kalau urusan agama kembalikan. Makanya tanya kepada saya. Nah, makanya Allah SWT mengatakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, gitu, ya. Ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikutilah. Nah, ini makna dari syarat Rasul. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada kita bahwa man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhal jannah. Jadi tadi syahadatain. Kita bersyahadat kepada Allah, ya, kepada Rasul. Kata Allah kata Rasulullah SAW, dan siapa yang mengikhlaskan, menyatakan tiada ilah yang berhak dari selain Allah dengan penuh keikhlasan, dakhal jannah. Jadi ini keutamaan yang besar yang kita dapat ikhlas Allah. Dan istiqomah yang kalimat itu jangan yang sampai keluar dari kalimat itu. Nah ini yang pertama, ya, bangun Islam. Yang kedua, wa iqamus shalah, menegakkan salat. Dan perlu kita ketahui Allah, salat yang kita tegakkan seperti Rasulullah perintahkan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Pernah kita lihat Rasulullah SAW? Tidak. Bagaimana caranya kalau seperti Rasulullah melihat Rasulullah SAW itu seperti apa? Bagaimana caranya? Baca hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah itu. Padahal Rasulullah sudah meninggal, tapi Rasulullah perintahkan. Nah, bagaimana caranya ini? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini hadis ini muncul ketika berangkat dari 22 orang pemuda yang belajar Rasulullah SAW. Siapa namanya? Hadis Sahih Bukhari itu. Marwan bin Huwairits. Ya salah itu ya. Nanti kalau keliru nanti kita lihat yang benarnya. Pokoknya saat pemuda datang Rasulullah belajar, makanya udah beberapa hampir sebulan pemuda itu belajar. Maka Rasulullah SAW bilang pada pemuda itu, pulanglah, ajarkanlah sholat yang telah aku ajarkan, atau ajarkanlah apa yang telah aku ajarkan kepada kalian. Nah, lalu muncullah, ya, hadis ini, sholatlah kalian sebagaimana, ya, kamu melihatku sholat. Nah, beruntunglah orang yang melakukan sholat dengan khusyuk dan tumanina. Makanya ikhwanullah, salat tegakkan salat seperti Rasulullah caranya, dan salatlah dengan khusyuk. Jangan sampai enggak khusyuk. Terus tumanina. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW, ya, ada kedatangan seseorang, ya, dia langsung sholat masuk masjid, terus langsung salam sama Rasulullah, assalamualaikum. Apa kata Rasulullah? Kembali, engkau lam tusalli, farji, ya,
kamu belum sholat, kembalilah sholat lagi. Sampai 3 kali masih begitu sholatnya. Akhirnya orang itu berkata, ya Rasulullah, saya bisa begini ya Rasulullah, bagaimana seharusnya saya sholat? Nah, Rasulullah ajarkan, sholatlah, tenanglah Anda, bacalah bacaan yang benar, tenang, rukuk dengan bacaan yang itu tenang, jangan sampai tergesa-gesa seperti orang yang mematok, apa namanya? Ayam matok mencari makanan. Ya, nah gitu. Jangan apa diburu-buru orang, kejar-kejar, gitu ya. Nah itu seperti itu. Makanya kalau barang siapa yang menjaga sholatnya, ya seperti ini, ya, maka insya Allah dia akan bahagia. Nah, makanya dalam hadis itu terangkan bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktu, maka pada hari kiamat ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan selamat, dan ia dijanjikan Allah dimasukkan ke surga. Jaminan. Menjaga ikhwanullah, menjaga salat. Makanya dalam surah Al-Mu'min dibuka dengan salat, ditutup dengan salat. Wa aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, sungguh beruntunglah orang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dan di akhir ayat, ya, beruntung dari ciri-ciri orang yang beruntung tadi, walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga salat mereka. Ya, apa kata Allah SWT? Ulaikal warithun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Apa yang diwarisi nanti? Alladzina yurithuna fil firdaus, yaitu orang yang mewariskan surga firdaus. Artinya salat ikhwanullah ini tiap dari agama, bangun dari Islam itu sendiri. Maka sholat ini jangan sampai, ya, jangan sampai akibatnya kita ini celaka. Dengan makanya menjaga waktu itu penting sekali. Menjaga waktunya, syarat hukumnya, pemahamannya, khusyuknya. Sesibuk apapun kita, sholat tetap dijaga. Dan laksanakan sesuai dengan contoh yang Rasul ajarkan kepada kita. Nah itu. Dan itu Allah. Nah, lalu orang yang meninggalkan sholat seperti apa? Ya nanti ini makanya hukum orang yang sholat. Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat dan mengingkari kewajiban sholat, maka ia kafir dan keluar dari Islam. Ya, nggak sholat dan mengingkari kewajiban sholat. Nah, sholat, maka dia keluar dari Islam. Tapi para ulama masih pendapat tentang hukum meninggalkan sholat karena malas, ya, atau sibuk tanpa alasan disertai keyakinan tentang wajibnya sholat. Makanya pendapat pertama mengatakan bahwa mereka telah kafir. Ya, itu pendapat pertama. Ya, ini pendapat ini sahabat pendapat ini Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf. Ya, makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya, dia mengambil dari dalilnya dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah bersabda, "Inna bainar rajul wa bainash syirki wal kufr salat." Antara seorang hamba dan kesyirikan itu dan kufur itu meninggalkan salat. Ya. Bahkan Abdullah bin Syaqiq al-Uqaydi berkata, "Kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarku kufrun ghairu salah." Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak melihat sesuatu amal yang ditinggalkan menjadi kufur kecuali sholat. Makanya sholat ikhwanullah jangan sampai kita tinggalkan. Ya. Lalu pendapat kedua, mereka fasik tanpa mengkafirkannya. Ini pendapat jumhur ulama salaf. Ya, jumhur para ulama. Ya. Nah, ini yang mendekati kebenaran, ya. Jumhur. Kalau jumhur itu berarti apa? Mayoritas. Nah, dan mayoritas ini bukan semata-mata orang yang, tapi orang pilihan sebetulnya, orang pilihan, orang yang jelas, yang berkompeten dengan itu, ya. Makanya jumhur para ulama. Makanya kita ini harus mengikuti para ulama, menghormati para ulama, mengikuti. Jangan sampai kita suzul kepada para ulama. Banyaknya saya suzul kepada ulama. Nauzubillah min dzalik. Orang kalau sudah menghinakan para ulama, ya, udah alamat hidupnya akan celaka. Ya, makanya, ya, jadi krisis bagi kita.
bagi kaum muslim saya ini, ya dengan adanya kasus ini terbagi manusia itu berapa kelompok ya? Berapa kelompok ya? 3 kelompok ya. Kita masuk kelompok mana nih? Kita harus jelaskan. Ya, orang ya kita berusaha. Makanya dalam orang bertakwa itu ada furqan dalam dirinya. Furqan ikhwanullah. Apa itu furqan? Bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu furqan. Makanya ya, bagaimana ucapannya bisa diterima? Kalau ucapan sang pencipta tidak diterima, bahaya. Makanya orang yang bertakwa, ya dia yang pertama, yang wajib dia terima, dia sepenuhnya menerima apa yang difirmankan Allah SWT mencipta manusia ini. Dia mengatur, walaupun itu bertentangan dengan nafsu manusia. Makanya orang beriman itu, nah ini karakternya. Makanya kita berusaha, ya semaksimal mungkin jadikan ya Al-Quran itu sebagai hidayah kita. Nah itu. Baik. Ikhwanullah. Yang ketiga tentang zakat. Ya, Allah telah wajibkan bagi kita untuk zakat. Ya, atas muslim yang bagaimana? Yang telah mencapai nisab dalam hartanya syarat-syarat tertentu. Apakah setiap bulan? Enggak. Ada nisab, ada haulnya. Nisab sampai takarannya. Haul jangka waktunya 1 tahun. Ya, nah, makanya zakat imam ini, ya apa? Artinya ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengikis segala penyakit batin dalam hidup kita. Makanya Allah wajibkan kita zakat bagi orang yang sudah punya harta yang sampai nisabnya dan haulnya sudah sampai. Nah, gitu. Apa target zakat yang diaturkan, yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada kita? Dalam surah Taubah ayat 103 Allah mengatakan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim." Ambillah zakat dari harta mereka. Ya. Sebetulnya yang mengambil itu zakat itu siapa? Yang mengambil itu, yang maksudnya pemerintah. Makanya pemerintah sebetulnya ada apa? Ada lembaga khusus. Nah ini yang sebetulnya. Makanya itu diusahakan seperti itu. Ya. Makanya terus apa tujuannya? Khus, ya apa? Litutahhiruhum, untuk membersihkan dan mensucikan, untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan dan mensucikan mereka, dan wassalli 'alaihim, berdoalah kepada mereka. Orang yang berzakat, ya, ini bahasanya sedekah. Sedekah di sini ada 2 macam, akhi. Allah, sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib namanya zakat. Ya. Nah, sedekah wajib ini, nah itu sudah jelas syaratnya, ya. Dia sudah sampai nisab dan sudah 1 tahun, haul 1 sampai haulnya. Nah, gitu. Nah, orang yang setiap saat yang mengeluarkan hartanya bersedekah, artinya mana sedekah sunnah tadi, sedekah sunnah, dia akan bahagia. Ya, dia akan bahagia setiap saat. Didoakan oleh malaikat. Ya, pagi setiap hari itu ada malaikat yang mendoakan kita. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah SWT. Berikan malapetaka bagi orang yang bakhil. Ya, makanya biasakan sedekah. Bahkan dalam sebuah hadis itu diterangkan, obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Ya, sedekah itu luar biasa. Nah, ini. Nah, lalu apa ancaman bagi orang yang membiasakan? Ancamannya jelas. Allah yang turun tangan dalam surat At-Taubah ayat 35 sampai 34 sampai 35. Allah mengatakan kepada kita,
walladzina yaknizuna al-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wa la yunfiquna fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, tidak mengeluarkan zakatnya. Apa kata Rasulullah? Fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan kabar gembira bagi mereka. Ini penghinaan sebetulnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan kabar gembira, mereka akan mendapatkan azab. Apa azab yang terima bagi orang yang meninggalkan zakat? Ya, yaitu yawma yuhma 'alayha fi nar jahannam. Ya, bahwa mereka ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan, ya, fi nar jahannam, dipanaskan di neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, lalu dengan itu disetrikalah dari lambung dan punggung mereka. Ya, pertama dari lambung punggung. Auzubillahi min dzalik. Hada ma kanastum bi anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Ya, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakan akibat dari apa yang kamu simpan. Makanya ya Allah, nanti orang-orang yang mengabaikan perintah zakat, padahal dia sudah sampai esoknya enggak menunaikan zakatnya. Dalam hadis yang sahih disebutkan dari Abu Hurairah, Rasulullah telah bersabda, barang siapa diberi harta oleh Allah tapi dia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat, ya, harta itu akan berwujud seekor ular jantan yang botak karena banyak racunnya. Ya, lalu ia memiliki dua taring, ya, ia akan melilitnya. Kemudian ular itu memakannya dengan kedua mulutnya seraya berkata, ana malik, akulah yang telah dahulu, aku yang telah simpananmu dahulu. Kemudian beliau baca ayat Rasulullah, makanya Rasulullah membaca ayat dalam surah Al-Imran ayat 120, wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima aataahumullah min fadlihi wa khairun lahum bal huwa sharrun lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah SWT, janganlah sekali-kali orang yang kikir itu dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dan ilmunya mengira bahwa kikir itu baik untuk mereka, padahal itu syarrul, padahal itu buruk untuk mereka nanti. Keburukan yang diterima adalah diberikan, ya, diserupakan nanti harta yang simpan tadi, ya, diserupakan, ya, jadi ular. Nauzubillah min dzalik. Ini hukumannya, ancamannya. Nah, Allah, ya keempat, makanya kita berlindung kepada Allah dari hal ini. Makanya yang merasa sudah sampai esoknya periksa harta, mulai nanti periksa nih, deposito sudah sampai belum esoknya, hati ada ancamannya. Makanya kalau para sahabat kalau dibacakan ayat ini nangis mereka, dia langsung pulang besok, nggak bisa tidur para sahabat. Maka Rasulullah SAW pun ketika tertumpu hartanya nggak bisa tidur. Itulah Rasulullah para sahabat. Untuk apa? Kenapa? Karena takut ancaman yang Allah berikan kepada mereka. Begitulah kita seharusnya ikut Allah. Ketika harta kita dapat, harta ini sudah sampai di sholat atau belum, kita bisa. Yang kedua dengan Allah tentang haji. Dan hadis ini menunjukkan bahwa haji dengan Allah termasuk rukun Islam. Nah, itu wajibnya jelas dalam surat surah Al-Imran ayat 97 Allah mengatakan fi ayatun bayyinat maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di sana di Makkah itu terdapat ada tanda-tanda yang jelas. Apa tandanya? Maqam Ibrahim. Maqam di sini bukan makam kalau kita, bukan makam kuburan, bukan. Makam di sini tempat pijakan. Nabi Ibrahim pun membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail alaihissalam. Itu makam. Nah, ya, udah di kerangkeng kan? Nah, situ. Itu telah jelasnya. Nah, kata Allah SWT, "Wa man
dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram amina. Makanya orang rajin masuk masjid pasti aman. Sekalipun maling pun masuk ke masjid aman. Ya. Makanya kalau maling larilah ke masjid. Jangan kalau lari keluar ke hotel diumpat orang. Kelompok diumpat, jangan lari ke masjid. Lapor para ulama atau pas selesai, gitu ya. Saya ini kan banyak yang bisa cari, ya gitu ya. Nah, tapi Allah mengatakan ini jelas keuntungan orang masuk masjid pasti mendapatkan keamanan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jelas ini dalilnya surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Bagi siapa? Man istata', bagi orang yang sudah sanggup untuk melakukan perjalanan ke sana. Sanggup dalam dua hal, fisik ya dan hartanya sudah hartanya sudah lengkap. Artinya kan jangan sampai ya berangkat haji bisa pulangnya amburador. Nggak bisa masak, bahaya. Ditinggalkan apalagi nggak bisa makan, itu bahaya. Ya, nah itu. Baik. Nah, terus yang terakhir adalah puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini dalilnya surah apa? Surah apa? Al-Baqarah berapa? 183. Hafal? Nanti bisa baca? Baca. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina udah pasrah dulu. Iya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian setiap saat bertakwa kepada Allah SWT. Nah, jelas itu perintah dari Al-Quran. Dan dari sunnahnya Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa bulan Ramadan karena iman. Jadi yang dipanggil puasa siapa? Orang beriman. Makanya kalau kita merasa diri orang beriman pasti akan dipanggil setiap saat. Setiap kalau dah waktunya kita berpuasa, ya. Terus wahtisaban, karena mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan dari Allah, ya. Jaminannya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Allah. Ini keuntungan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan khususnya. Makanya dalam hadis lain beliau bilang, as-salawatu al-khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir. Kata Rasulullah, antas salat 5 waktu. Berarti salat 5 waktu itu berarti apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Antara itu ya, itu menghapuskan dosa. Makanya dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa salat 5 waktu itu seperti seseorang di depan rumahnya ada sungai. Dia dalam sungai itu sungai airnya bersih, bening, ya, sejuk airnya itu, dan dia mandi setiap 5 kali sehari. Rasulullah bertanya kepada sahabat, adakah kotoran masih menempel dari tubuh orang itu? Tidak ya Rasulullah. Begitulah salat 5 waktu. Makanya berbahagialah orang yang memenuhi kewajibannya salat 5 waktu sesuai akan terhapus dosanya. Ketika dia melaksanakan sholat subuh, akan dihapus dosanya yang dia lakukan pada malam hari sampai waktu subuh. Ketika sholat zuhur, dihapus dosanya ketika memasukkan dosa-dosa yang melakukan dosa ketika habis subuh sampai mau zuhur. Nah itu. Tapi syaratnya, nah ini sholat subuh, sholat. Begitu juga ketika melaksanakan sholat Jumat. Dan Jumat ke Jumat itu mukaffirat tadi. Mukaffirat, penghapus dosa kita. Berikutnya pada ini ibadah mingguan. Ada lagi ibadah tahunan. Ramadan ila Ramadan. Dari Ramadan ke Ramadan akan menghapus dosa itu. Ya, tapi syaratnya ada. Idza ijtanaba al-kaba'ir.
dengan syarat kalau dia menjauhi dosa-dosa besar. Berarti apa? Yang dihapus dosa-dosa kecil. Tapi kalau kecil sering jadi besar juga. Nah, itu masalah. Ya. Nah, makanya dosa besar itu ada ikomnya, ada ancamannya, itu dosa besar. Makanya dia makan dosa itu karena ada ancamannya. Begitu. Baik. Nah ini diantara dari hadis ini kita ambil, ternyata Islam itu sebuah bangunan. Nah, bangunan Islam itu jelas. Makanya orang yang masuk ke dalam bangunan itu, maka dia sebagai seorang muslim sejati. Nah, kalau orang masyarakat yang maksimal ini, Islam ini ibadah zahir ya, ibadah zahir. Ya, ibadah zahir. Nah, kalau ibadah batinnya, ya rukun iman itu, ibadah batin, gitu ya. Ibadah zahir yang menjelas, yang sebagai sebagai patokan sebagai seorang muslim, ya, makanya rukun Islam. Tapi ingat Allah, di antara rukun Islam itu ada satu yang rukun yang menentukan nasib kita. Apa? Salat. Ibaratkan anak memegang ini. Ini kan memegang lima. Kalau anak belum sanggup haji, masih bisa dipegang. Puasa belum bisa, masih dipegang. Terus zakat, ya. Nah, tapi kalau sholat sudah tidak selesai, jatuh. Ayo. Artinya ini makna kalau orang amal yang terakhir ditinggalkan, amal yang terakhir ditinggalkan manusia yang hancurnya orang itu sholat. Makanya benar Rasulullah SAW, awalu ma yuhasabu amal pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat nanti bagi seorang hamba as-salat. Makanya pastikan sholat kita ini terpelihara, ya, jaga waktunya dan tambah dengan yang sunnah, ya. Makanya seafdal sholat setelah sholat maktubah itu sholat malam. Nah, berarti apa? Jangan sampai lewatkan malam hari begitu saja dari kita. Minimal 2 rakaat sholat malam. Kenapa? Karena itu akan memberikan cahaya di alam kita, di alam akhir nanti untuk kita, dan mendapatkan keutamaan yang besar. Nah, ya Allah, ini yang dapat kita sampaikan pada siang ini, hadis ketiga tentang rukun Islam. Nah, saya perlu sedikit 5 menit lagi. Nah, ya, oke, silakan. Berkaitan dengan tadi sebutkan orang yang meninggalkan sholat, di lingkungan kita itu banyak yang sebut Islam KTP, jadi Islam tapi sesungguhnya tidak pernah menjalankan kewajiban termasuk sholat. Nah, itu apakah pelakuannya beda apabila meninggal? Karena kan tadi sebutkan kalau tidak melaksanakan sholat itu dianggap kafir. Karena sebagian dari lingkungan kita ada yang nggak mau menyolatkan apabila ada seorang yang meninggal yang mereka tidak pernah menjalankan itu sholat. Ya. Jadi para ulama berselisih pendapat tentang meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat karena malas, karena ya kemauannya nggak ada, tapi dia tetap meyakini wajibnya sholat, itu tetap sholat kita. Tapi kita merasa isi juga untuk sholatnya gitu ya. Gimana ceritanya nih? Orang nggak sholat ya gitu ya. Tapi nah itu tadi konsekuensinya dia jatuh ke kufur. Makanya dalam hadis itu diterangkan bagi orang yang nggak mampu menjaga sholat, ya, saya ada hadis yang berkata para ulama, ya kan, bahwa nanti akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman ya, nah itu dikumpul nanti di neraka. Tapi bagi kita, kalau seandainya dia tetap meyakini wajib tapi kalau seandainya tidak ada lagi, ya, meyakini bahwa bersolat itu enggak wajib lagi, nah berarti dia sudah keluar dari Islam. Berarti sudah melepaskan ikatan. Ya, sudah melepaskan ikatan. Tapi kalau ini yang terjadi di masyarakat kita. Makanya wajar Allah mengatakan dalam surah Maryam ayat 59, apa kata Allah SWT? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adallu shalah
wattaba'u syahawat. Maka akan datang generasi setelah mereka yang beramal. Siapa? Generasi yang jelek. Ciri mereka pertama adha'us shalah. Adha'us shalah. Orang yang menyepelekan salat. Bukti dia menyepelekan salat itu, dia tak tergerak ketika saudaranya datang ke masjid salat, enggak ada tergerak, itu menyepelekan. Maka merasa bodoh sebagainya. Nah, kejadian. Nah, bagaimana sikap kita seharusnya? Menurut Bapak gimana? Saya tanya dulu. Menurut Bapak gimana? Ada nggak perasaan berat kan? Oh iya, seumur hidup nggak sholat Pak? Iya. Seumur hidup nggak sholat ya? Waduh, berat. Di zaman para sahabat, ya, para khalifah itu, kalau nggak ada sholat, bahkan pemerintah wajib dipenjarakan. Tapi jarak pemerintah kita, orang meninggalkan sholat dan penjara. Tante ya, justru itu biar kerohnya sebetulnya. Iya kan? Perlunya dikasih pelajaran. Makanya Ahmad bin Hanbal mengatakan orang meninggalkan sholat itu berhak untuk dipenjara. Wah. Tapi penjara saya ini yang dipenuhi siapa? Jarang ya. Di liput televisi gara-gara meninggalkan sholat di penjara. Nggak ada ya? Nggak ada, kejaran nggak ada yang kita dengar di berita TV. Nggak ada. Gara-gara cuma nyuri ayam gitu, ada curi iya. Tapi gara-gara nggak sholat, nah di mana? Disinilah tegaknya agama ikhwan. Inilah butuhnya pemimpin yang saleh, pemimpin yang saleh, pemimpin yang mukmin, pemimpin yang beriman kepada Allah dan takut kepada Allah. Ini yang kita inginkan. Terlaksana agama ini. Terlaksana agama Islam itu. Ini target kita. Makanya kita berdoa sama Allah SWT. Kalau ada pemimpin, ya mohon sama Allah SWT semoga kita dikenakan pemimpin yang mukmin, yang saleh. Ya, kita harap kita itu. Nah, kenapa? Supaya tegak agama ini. Makanya yang nanti berita akan kalau nanti ada berita kita dengar itu nanti gara-gara sholat di penjara. Harus di penjara, Pak. Iya, itu kalau kita menjalankan apa yang disarankan para ulama dahulu. Nah, begitulah sikap kita. Nah, tapi kalau seandainya kita nanti sholat, ya makanya tanda Rasulullah pun ketika ada orang taruh juga hatinya Rasulullah itu tetap kita sholatkan. Ya, tapi kalau urusan dia nggak sholat, urusan dia dengan Allah nanti di akhirat. Tapi yang bermasalah itu kalau seandainya ada dia meyakini nggak wajib di sholat, dia sudah keluar dari Islam dan tidak pernah untuk mensolati lagi. Kenapa? Dia nggak nyambung lah. Doa di masjid kita nggak nyambung doa kita. Nah, gitu. Kenapa? Karena dia keluar dari al-Islam. Baik, ada lagi? Ada yang lain? Baik, cukup ya. Mungkin sampai sini pertemuan kita. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita hidayah, taufiknya, sehingga kita mampu mengamalkan agama yang murni, yang hak ini, dan mudah-mudahan kita istiqomah untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Dan kita doakan semoga Allah SWT menurunkan kepada kita pemimpin yang saleh, pemimpin yang beriman kepada Allah, yang mengikuti Rasulullah SAW, dan semoga Allah SWT menjaga kita, menjaga anak-anak kita dari kemaksiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu bika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.